Maka kemudian mereka mengatakan kalau misalkan mutawatir maka ini harus diamalkan. Adapun ahad masih sifatnya dhanni, praduga, maka udah jangan diamalkan. Ujung-ujungnya kalau nggak diamalkan katanya nggak percaya. Akhirnya banyak hadis-hadis yang sahih tapi hukumnya ada hadis ahad yang mereka tolak. Wah, ini bahaya. Ada diantaranya dalam sebuah buku saya baca, ya kalau bahasa mereka itu dalam buku tersebut Mu'tazilah judud, ya. Jadi pemikiran Mu'tazilah ini adalah gerakan dari umat Islam yang mengedepankan logika. Ini Mu'tazilah. Jadi kalau nggak sesuai dengan logika maka ditolak, gitu. Ini gambarnya begitu. Sehingga akhirnya mereka mengingkari tentang siksaan kubur. Padahal siksaan kubur itu ada. Ya. Makanya ketika kita berbicara sebagai orang yang bertakwa, maka Allah mengatakan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman tentang hari akhir. Bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan selanjutnya. Maka akhirat kan akhir, tadi berakhir, gak ada lagi kehidupan setelah itu. Maksudnya tidak ada lagi namanya alam kehidupan selanjutnya. Udah itu akhir kehidupan. Ya. Dan dalam tahapan kehidupan manusia kan ada tahapan alam arwah, kemudian dia akan masuk ke alam janin ini di dalam perut ibunya, dunia ini masuk mulai keluar sebagai manusia, lalu ada alam barzah, lalu alam akhirat terakhir. Makanya Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang beriman, memiliki keyakinan tentang alam akhirat. Memang nggak bisa kita logikakan, nggak bisa kita bayangkan, karena kalau kita bayangkan kehidupan akhirat kita gila. Ya, kita gila. Bisa gila karena kenikmatan akhirat yang berupa surga atau kesiksaan akhirat yang berada di neraka. Bisa kita udah. Mala ainun ra'at wala udhunun samit, mata kita belum melihat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan kepada kita gambaran akhirat itu dengan gambaran duniawi, walaupun tidak bisa disamakan. Bahwa nanti di akhirat itu anggur, ada anggur. Di akhirat itu ada semangka, ada, semua ada. Tapi memang kualitasnya berbeda dengan kualitas yang ada di akhirat. Ada sungai, Dan cukup menarik adalah kok kenapa Allah menyebutkan sungai, sedangkan di negara Arab, maksudnya ketika itu zaman Rasulullah di Mekah Madinah nggak ada sungai. Ya. Apa? Karena memang negara gurun itu sangat tergantung banget dengan kondisi air ini, sangat dibutuhkan air itu. Beda dengan kita, kadang-kadang nyantai-nyantai aja, masih banyak air, masih ini. Kalau mereka memperhatikan benar dari masalah air. Maka orang-orang beriman adalah orang yang percaya dengan akhirat, udah tanpa ada keraguan. Dan ternyata ya, banyak hal-hal yang kemudian ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tadinya kita nggak tahu, ya, disampaikan. Bahwa ilmu Arab kayak begini-begini, lalu kemudian diberikanlah gambaran peristiwa-peristiwanya. Bahkan di zaman Rasulullah kan ada ketika para sahabat perang Badar itu kan, para sahabat perang Badar, ya, lalu kemudian ada di antara para sahabat yang kemudian meninggal sebagai syuhada, lalu kemudian ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk balik ke dunia. Ya. Karena Pak merasakan kenikmatan mati sebagai syuhada. Merasa nikmat. Tapi Allah kan nggak memberikan izin karena ya udah pindah alam, ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada sahabat-sahabat yang belum meninggal pada saat itu dengan turunnya ayat yang menggambarkan bahwa sahabat-sahabat yang meninggal sebagai syuhada dalam perang Badar itu mereka tidak mati, bal ahya, mereka hidup, mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, digambarkan ayat bagaimana rezeki yang Allah berikan, masya Allah. Nah, keimanan. Makanya karena kehidupan kita terakhir ada akhirat, maka obsesi kita jangan dunia, karena sementara dunia ini, ya. Hanya sebagai, kalau bahasa hadis dikatakan kita seperti musafir aja. Kita datang ke sebuah pohon, berteduh sejenak, lalu melanjutkan perjalanan.
Jadi jangan orientasi dunia yang kita kedepankan dalam kehidupan dunia ini. Orientasi kita adalah akhirat. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai ada orientasi dunia. Kalaupun ada urusan dunia, maka urusan dunia itu dijadikan sebagai wasilah saja. Ya, seperti kita datang ke sini, ini urusan dunia sebetulnya. Ya. Tapi jadikan urusan dunia ini sebagai wasilah kita untuk masuk ke dalam surga. Wasilah kita untuk ke alam akhirat, ya. Sehingga dunia kita dapat, akhirat pasti kita akan dapatkan karena orientasi kita adalah akhirat. Obsesi kita, kehidupan kita akhirat. Ya. Misalkan lagi ya, kan sekarang banyak tuh orang bikin konten ya, mau konten masalah bis lah, konten masalah apa, kadang-kadang macam-macam aneh-aneh, ya. Dan hebatnya itu adalah banyak sekali yang ikut. Ya, luar biasa ya. Nah, bagi itu aja masalah dunia aja. Sedangkan konten-konten akhirat nggak terlalu banyak. Bukan dikatakan tidak banyak, ada, cuman nggak terlalu banyak dibandingkan dengan konten-konten dunia. Nah, kalau kita ingin bikin video, bikin apa, niatkanlah karena Allah, ya, bukan karena viewer, bukan karena apa, tapi karena ingin dakwah, kesempatan media yang ada itu digunakan untuk berdakwah. Kalau tidak bisa bertemu, maka bisa dengan cara media yang ada. Niatkan karena Allah. Kalau itu sudah dunia, oh nanti akan dapat duit segini, akan dapat duit segini. Ya kan, kalau kita baca di berita-berita kan orang-orang YouTuber itu duitnya masya Allah. Ya secara dunia masya Allah. Ya, pendapatannya ada sampai 5 miliar sebulan. Ya, gede banget, bahkan ada yang lebih. Ya. Tetapi kalau udah tujuan dunia, maaf, nggak ada keberkahan. Ya, nggak ada keberkahan. Ya, tapi kalau kita tujuannya akhirat, dapat menjalankan itu. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi orang lain. Ya, walaupun 1 menit, 2 menit, kenapa? Ya, misalkan Bapak Pak Yadi lagi naik motor, ya kan, di hutan, ada pemandangan indah. Lalu diambil, direkam 1 menit, ya kan, masya Allah, subhanallah. Pokoknya ada sebuah dikirim, orang memperhatikan, oh, tambah yakin orang dapat pahala. Walaupun hanya sekedar gitu aja, itu pahalanya besar di sisi Allah. Ketika ada orang-orang tuh beriman ketika menyaksikan alam, ya. Ya, dia merasa bahagia, merasa senang ketika menyaksikan, ya. Atau PRT sedang kerja apa dimasukin, kan ada juga tuh disaksikan. Ya kan? Ada ilmu di situ, bermanfaat, orang mengamalkan dapat pahala lagi. Nah, itu niat akhirat, jangan karena dunia. Walau alam bisawab, mungkin ini saja bisa disampaikan. Intinya pada ayat ini ada 2 sifat yang Allah sebutkan tentang orang-orang yang bertakwa, adalah orang yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, dan beriman dengan apa yang diturunkan Allah kepada para nabi-nabi sebelumnya. Ya, berarti sini kalimatnya nabi-nabi sebelumnya itu jumlahnya banyak kita selain Al-Quran. Ya. Yang kedua adalah beriman, yakin dengan adanya kehidupan akhirat. Maka jadikan orientasi kita adalah orientasi akhirat. Obsesi kita obsesi akhirat. Dunia dikejar nggak akan kelar. Ya, tanya misalkan Pak Guru, dikejar nggak akan kelar. Pengen ini, pengen ada aja keinginan kita dalam masalah dunia. Tahan. Ya, kalau kita ingin urusan dunia ini ada manfaat ke akhirat ini. Oh ada manfaat, ambil. Kalau nggak ada manfaat, ya buang, tinggalkan. Nah, kenapa? Kalau kita ambil ini ada manfaat akhiratnya dapat, dunia diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya walau alam bisawab, aku qouli hadza. Kalau ada kata-kata yang salah itu bersumber dari diri saya pribadi sebagai manusia, dan kalau ada kebenaran semua berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Jumat depan kita bisa ketemu lagi membahas ayat-ayat selanjutnya berkaitan tentang orang-orang yang bertakwa. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.